Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Dan sebelum kita mulai, kita akan angkat satu pujian. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kepada hamba yang memimpin dalam doa pembukaan, dipersilahkan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Uli opu bikas meketnai, kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA online. Hadirlah Engkau memberkati kami. Pertama-tama kami mohon Tuhan, kuduskan dan basuh kami dengan darah-Mu. Baik para pelayan-Mu, baik seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, agar kami semua berhiaskan kekudusan, boleh masuk dalam hadirat-Mu, boleh melayani Engkau, boleh beribadah, dan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan, tempat kami beribadah Tuhan, pagari dan kuduskan, bersihkan dari semua atmosfer yang tidak berkenan. Seluruh sarana prasarana pendukung Tuhan urapi dan berkati. Penerangan listrik, alat-alat musik, semua perangkat pelayanan, jaringan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ada penyusupan dari kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk melayani Engkau, untuk beribadah kepadamu dan diberkati dalam ibadah PA kali ini, kami ikat semua, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami. Lalu terima kasih Tuhan, akhirnya kami memasuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuji, menyembah dan melayani Engkau, menyenangkan Engkau dalam ibadah ini. Hamba-Mu tabiskan ibadah PA pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan cinta Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa. Dan mari saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Biar kiranya puji-pujian kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Layarainai kaharan alharainaskai. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam rangkaian ibadah kami Tuhan, pada saat ini tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan kami dapat memberikan dengan hati yang ikhlas Tuhan.
dan segala kuasa kegelapan iblis setan roh jahat yang membuat kami memperhitungkan segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa gelap iblis setan roh jahat kami tolak, kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, Raina Ikarana Hainaskai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa Tuhan, kembalikan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu, kepada umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Ya, kiranya persembahan kita dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh
di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilahkan. Baik umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya topolomina kopi hekesnai. Bapa, kami mengucap syukur dalam hadirat-Mu kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur dan tanda ibadah kepadamu. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mempelajari kembali lanjutan dari pengungkapan kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, lalu biar kami diberkati, pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh, kami kuat dan kami menang, kami didewasakan dan akhirnya kami disempurnakan di dalam roh, jiwa dan tubuh. Kalau ada pekerjaan iblis setan kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan kebenaran-Mu, mendalami isi hati-Mu, khususnya untuk mempelajari kitab Wahyu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan setan dalam bentuk apa saja, bagaimanapun cara kerjanya, apapun itu, kami usir, tolak, keluar pergi, enyah ke tempat-Mu, dan jangan mengganggu kami. Darah Yesus Tuhan yang berkuasa membungkus dan menguduskan kami. Balahu kisimboho ketemiluku tenai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Akhirnya kami mau duduk tenang seperti Maria di kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan, umat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah PA online. Dan pertemuan minggu kemarin kita sempat membahas tentang ketetapan kedatangan Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini penting sekali karena hari-hari ini iblis coba menutup mata rohani daripada umat Tuhan. Kalau dulu iblis menyerang dengan berbagai tantangan, hal-hal yang menyulitkan, tetapi ada satu modus baru iblis hari-hari ini. Selalu iblis mengatakan Tuhan masih lama datang dan seterusnya, dan ini yang menyebabkan orang hidup bersantai-santai. Tapi saya ingin katakan melalui ibadah kali ini, kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya perlu kita bangun dari tidur, kemudian bijak menyikapi situasi yang ada. Baik, puji Tuhan, kita akan lanjutkan materi kita, ketetapan tentang kedatangan Kristus. Saya baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Saya baca dalam terjemahan Bode, demikian bunyi firman Tuhan. Tengoklah, ia datang dengan awan, dan ia akan kelihatan kepada tiap-tiap mata. Demikian juga kepada orang yang menikam dia. Maka segala bangsa di dunia ini akan memandang dia, serta meratap, bahkan amin. Ada kata di situ yang disebutkan, tengoklah aku datang dengan awan dan kelihatan kepada tiap-tiap mata. Apa maksudnya? Seperti yang saya katakan tadi, ini berarti bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan dengan seksama kedatanganku yang kedua kali. Saya lanjutkan, kedatanganku yang kedua sebenarnya dibagi dua bagian. Yang pertama, Tuhan datang kelihatan di langit dengan kemuliaan besar untuk menyambut gereja pengantin yang disingkirkan. Perhatikan firmanku dalam Matius pasal 24 ayat 27 sampai 31. Jadi di situ Matius pasal 24 menceritakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dan sempat disentil bagaimana apabila dia datang dia akan menyambut saleh-salehnya. Tetapi ini hanya di atas awan-awan, tidak langsung turun ke bumi. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu dia hanya di awan-awan, kemudian malaikat Tuhan meniup trompet, lalu orang-orang yang masih hidup pada akhir dari kegerakan besar,
di situ mereka yang sudah disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh itu akan disingkirkan ke awan-awan. Kenapa harus disingkirkan di awan-awan? Karena sesudah kegerakan besar akan masuk zaman antikris, lalu tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Itu sebabnya gereja Tuhan itu perlu disingkirkan di satu tempat yang aman, namanya di atas lembah Megido, di awan-awan. Yang kedua, kedatanganku yang kedua, aku datang dan segala malaikat dan orang terpilih turun dari surga memerangi antikris dan kawan-kawannya yang disebut perang Harmagedon. Jadi, ada dua kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, tahap yang pertama, itu dia hanya di awan-awan, kemudian saleh-salehnya yang sempurna di dalam roh, jiwa, dan tubuh dan masih hidup pada waktu itu disingkirkan di atas awan-awan. Kedatangan Tuhan yang kedua, tahapan yang kedua, itulah menyudahi kerajaan antikris. Siapakah yang dimaksudkan dengan rombongan yang bersama-sama dengan Yesus? Yesus sudah dilantik menjadi raja di atas segala raja. Kemarin saya katakan seperti itu. Lalu orang-orang yang terpilih, siapakah mereka ini? Orang-orang yang terpilih ini adalah saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus, yang nanti kita sampai pada pembukaan materai yang keempat, masuk pada materai yang kelima. Di situ memang ada pengantin yang mulia yang terdiri dari 144.000 anak darah yang melahirkan 144.000 anak teruna. Mereka ini saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab kelahirannya itu bukan karya manusia, tapi karya dari Roh Kudus. Hanya Tuhan meminjam rahim dari 144.000 anak darah yang akan melahirkan 144.000 anak teruna. Dan mereka ini masuk pada saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Lalu di situ ada malaikat-malaikat yang masih setia. Dan kita tahu bahwa gabungan inilah yang turun kemudian memerangi antikris bersama dengan kroni-kroninya pada perang Harmagedon. Saya lanjutkan. Perhatikan firmanku berikut ini. Maka roh setan-setan itu pun menghimpunkan segala raja-raja itu, berhimpun ke tempat yang disebut dengan bahasa Ibrani Harmagedon. Ayat ini ada pada Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Harmagedon itu adalah sebuah tempat di mana berkumpulnya manusia-manusia yang sudah dikuasai oleh antikris. Ada Tritunggal setan di situ, ada setan, kemudian ada antikris, ada nabi-nabi palsu dan orang-orangnya. Dan Kristus sebagai raja di atas segala raja turun bersama dengan saleh-salehnya. Saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus yang berjumlah 144.000 ditambah malaikat-malaikat yang masih setia. Dan kita tahu bahwa di situ terjadi peperangan yang maha dahsyat. Sebentar, apabila sampai waktunya kita akan belajar itu. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-17. Saya baca ayat ini. Sekaliannya itu akan berperang melawan anak domba. Anak domba itu, tetapi anak domba itu akan menewaskan mereka itu, karena ialah Tuan segala tuan dan raja segala raja, dan segala yang mengiringkan dia itu pun menanglah, yaitu segala yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Kalau melihat ayat ini, Wahyu pasal 17 ayat yang ke-17, memang peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Kristus bersama dengan saleh-salehnya. Saya mau katakan luar biasa jaminan yang Tuhan beri. Perang yang maha dahsyat yang belum pernah terjadi, dan ketika terjadi tidak akan terulang lagi. Perang yang maha dahsyat itu dimenangkan oleh Tuhan bersama dengan saleh-salehnya. Untuk itu tetaplah yakin walaupun dunia tempat kita berada. Kata Ayub pasal 7 ayat 1, tempat berperang. Sedangkan peperangan yang maha dahsyat saja itu dimenangkan oleh Yesus. Apalagi kalau kita menghadapi perang-perang kecil. Mari tetap andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Aku datang dengan awan, ini menunjukkan kemuliaan. Ketika aku naik ke sorga, suatu awan meraihkan aku, dan terlihat dua orang berpakaian putih berdiri dekat mereka itu. Waktu aku terangkat ke sorga, disaksikan oleh kurang lebih 500 orang. Perhatikan firmanku berikut ini, saya baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-10. Maka sedang mereka itu menatap dia, ketika naik ke langit itu, tiba-tiba terdirilah dua orang dekat mereka itu berpakaian putih. Jadi, sejenak kita diingatkan bagaimana Yesus terangkat di sorga setelah dia menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Dia diikuti oleh rombongan pada waktu itu ke Bukit Zaitun. Lalu
terjadi pengangkatan Yesus dengan awan kemuliaan ke sorga. Lalu ada malaikat yang mengatakan, mengapa kamu menatap dia yang terangkat dari antara kamu? Dia yang kamu lihat terangkat dari depan kamu akan datang ke tempat yang sama. Dan memang itu berbicara pada zaman antikris. Sebentar menyudahi zaman antikris, Yesus akan turun bersama dengan saleh-salehnya. Ketika dia naik dari Bukit Zaitun, di tempat yang sama dia memijakkan kakinya. Pada kali yang kedua kedatangannya, tahapan yang kedua, Bukit Zaitun terbelah, kemudian membentuk lembah yang namanya lembah Megido, karena di situ nanti terjadi pertarungan terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Lalu kemudian daripada itu ia kelihatan pula kepada saudara lebih daripada 500 orang dalam sekaligus. Maka kebanyakan mereka itu lagi hidup hingga sekarang, tetapi beberapa orang sudah meninggal. Jadi memang mereka inilah saksi mata. Angka 500 ini yang mengantar Yesus ke Bukit Zaitun. Jadi yang mengantar itu bukan cuma 11 murid. Ya, saya katakan 11 murid karena Yudas Iskariot telah menggantung diri. Bapak Ibu Saudara, ada banyak murid-murid tambahan yang mengikut pada waktu itu, tetapi murid inti pada waktu itu 12 kurang 1 tinggal 11. Jadi sekitar 500 orang. Itu wahyu yang diberikan Tuhan kepada Paulus yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Jadi mereka ini saksi mata bagaimana dahsyatnya pengangkatan Yesus dari tengah-tengah mereka. Lalu ada malaikat yang menyatakan berita profetik bahwa dia akan datang ke tempat yang sama. Dua orang yang mengambil tempat ini dari aku adalah hambaku Musa dan Elia, untuk menyaksikan keangkatanku ke sorga, seperti juga di gunung kemuliaan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31, saya ingatkan kita, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31 itu sama ceritanya dengan Matius pasal 17. Yesus dimuliakan di gunung. Saya lanjutkan. Di mana membicarakan hal matiku di Golgota. Jadi Musa dan Elia ini adalah dua tokoh yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel, dihormati oleh bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa malaikat yang menampakkan diri itu adalah gambaran tentang Musa dan Elia yang menyaksikan keangkatan Yesus ke sorga. Saya lanjutkan. Seperti aku naik ke sorga, begitu juga aku datang kembali pada kali yang kedua. Perhatikan firmanku dalam Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Bila mana aku datang pada kali yang kedua, seluruh malaikat di sorga yang setia padaku akan menyertai aku. Perhatikan firmanku berikut ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7. Dan kepada kamu yang disusahkan itu, membalaskan kesenangan beserta dengan kami pada masa Tuhan Yesus itu dinyatakan dari sorga dengan segala bala tentara malaikatnya. Jadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, khusus untuk tahapan yang kedua, betul-betul di situ dia datang menyudahi kerajaan antikris. Sekaligus doa-doa orang yang teraniaya, yang mati syahid, itu akan dijawab oleh Tuhan pada waktu itu. Jadi tugas kita berdoa biar Tuhan yang menjawab pada waktunya. Saya lanjutkan. Pada kedatanganku pertama kali di mana aku dilahirkan di Bethlehem, hanya dinyatakan kepada gembala-gembala domba di padang Efrata. Tetapi kedatanganku yang kedua, semua mata dari keempat penjuru alam akan memandang, bukan dengan kesukaan, tetapi dengan ketakutan yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan suasana. Orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang pertama, para gembala. Dan kita tahu dalam Injil Matius juga diceritakan ada para majus yang datang. Setiap pertemuan dengan Tuhan pada waktu itu, orang-orang yang tulus hatinya selalu pulang membawa sukacita. Ada perasaan kegirangan yang besar. Kecuali Herodes bersama dengan orang-orangnya pada waktu itu. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara, khusus mereka-mereka yang menjadi sekutu daripada antikris, kedatangan Tuhan yang kedua ini itu menimbulkan ketakutan yang besar. Itu sebabnya usahakan kita masuk pada kelompok yang disingkirkan, bukan masuk pada kelompok yang tertinggal yang akan bersekutu dengan antikris. Karena pada waktu itu terjadi, orang dipakaikan angka 66, kemudian tidak ada keselamatan. Umat Israel keliru dalam soal ini karena mereka tidak bisa membedakan kedatanganku yang pertama kali dengan yang kedua kali. Mereka tersesat karena mereka tidak menyelidiki firmanku dengan seksama.
Mereka hanya mau melihat kemuliaan kedatanganku yang kedua kali, tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan dari kedatanganku yang pertama. Hampir 2000 tahun yang lalu aku dilahirkan di kandang binatang yang hina di Bethlehem, menderita sengsara sampai mati tersalib di Golgota pada sekitar tahun 30 Masehi. Nanti pada saat aku datang pada kali yang kedua, barulah mereka di sini yang dimaksudkan umat Israel, akan terbuka matanya serta mau menerima aku. Tetapi kasihan, sudah terlambat. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara penjelasan dari pengungkapan ini. Memang perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab, khususnya nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias, itu memang banyak sekali yang menceritakan kedatangan Mesias dalam kemuliaan yang besar. Jadi rupanya, karena itu yang seringkali diperdengarkan nubuatan-nubuatan itu, jadi mereka sudah punya gambaran bahwa Mesias, pembebas kita, Sang Juru Selamat akan datang dalam kemuliaan yang sedemikian. Tapi mereka karena sudah sering mendengarkan tentang kemuliaan Mesias yang datang dalam perjanjian lama, akhirnya mereka mengabaikan ada beberapa petunjuk bahwa Mesias akan datang dalam kesederhanaan. Contohnya, ketika Nabi Yesaya menceritakan tentang anak manusia yang menderita, ya, maka bangsa Israel pada waktu itu mengabaikan kebenaran itu. Buktinya Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian para ahli, bahwa kitab Nabi Yesaya yang banyak menyinggung tentang kedatangan Mesias, itu mereka menganggapnya sebagai Injil yang tersembunyi dalam perjanjian lama. Dan pada waktu penjelasan, pada waktu penggenapan dalam perjanjian baru, ternyata Yesus datang dalam kesederhanaan, seperti yang disebutkan di Mika, bahwa dia akan lahir di Bethlehem, kota yang terpencil, dan pada waktu Sang Juru Selamat lahir, kemudian dia masuk dalam pelayanan, maka orang-orang sukar menerima. Kenapa? Karena gambaran dalam perjanjian lama menceritakan Mesias akan datang dalam kemegahan. Tapi puji Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang yang pandai. Siapa tukang-tukang? Ini mereka ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Pada waktu mereka membuang, mereka katakan salibkan. Bangsa Israel ikut-ikutan katakan salibkan. Kami menanggung dosanya. Bapak Ibu Saudara tahu, untuk sementara Tuhan memalingkan wajah, kemudian terbuka pintu keselamatan kepada bangsa-bangsa kafir. Siapakah bangsa kafir? Bangsa kafir itu bangsa di luar Israel. Termasuk, saya mau katakan, kita orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena kita bukan bangsa Israel. Tapi puji Tuhan, walaupun kita, bahasa yang dipakai oleh Paulus dalam Roma pasal 9, 10, 11, carang saitun liar. Carang saitun yang tidak asli, dicangkokkan kepada pokok yang asli. Tapi kita sudah mendapatkan bagian dari kehidupan, karena kita sudah diselamatkan. Makanya kita bersyukur bahwa kita sudah menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa buat umat Israel yang masih lebih banyak belum percaya kepada Tuhan, agar supaya mereka boleh terbuka mata rohaninya dan percaya kepada Yesus. Segala bangsa di dunia ini akan memandang dia serta meratap. Bangsa di dunia ini adalah, ada dua saudara. Yang pertama, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Dan yang kedua adalah bangsa Israel. Siapakah bangsa-bangsa di luar Israel? Walaupun saya katakan penjelasan tadi, bahwa ketika bangsa Israel menolak kasih karunia, menolak Sang Juru Selamat, maka terbuka keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ketika saya berbicara tadi terbuka keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, faktanya sekarang Bapak Ibu Saudara, belum semua di luar bangsa Israel percaya kepada Yesus. Masih ada bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Yesus. Dan sampai pada saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, memang masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua tentunya adalah bangsa Israel. Tadi dijelaskan, segala bangsa di dunia ini akan memandang dia serta meratap. Apa arti meratap? Kenapa mereka meratap? Ratapan ini menunjukkan kepada penghukuman. Sebab mereka tidak dengar-dengaran kepada Injil keselamatan. Tetapi bagi mereka yang dengar-dengaran kepada Injil keselamatan, tentu tidak akan meratap, tetapi akan bersuka. Mereka yang percaya akan merindukan dan mengagungkan hari kedatanganku. Saya ingat orang-orang biasa nyanyi lagu ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kenapa ada orang-orang yang seringkali menyanyikan lagu-lagu ini? Karena di dunia ini kita mengalami begitu banyak kesukaran.
harga yang harus kita bayar karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kemarin saya katakan, ketika seseorang mengalami proses eklesia, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, yang saya mau katakan, itu kekalahan di pihak iblis. Kerajaan iblis berduka, itu sebabnya dia coba pakai berbagai cara untuk menghambat. Dan orang-orang yang tidak cepat bertumbuh rohani, tidak kuat di dalam rohani, pada waktu mendapat serangan iblis, ada banyak mereka yang akhirnya angkat bendera putih, kemudian kembali kepada kehidupan yang lama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan vakum. Jangan bangga hanya sampai sudah terima Dia secara pribadi, tapi harus menunggal bersama dengan Tuhan, harus berada dalam hadirat Tuhan, harus memperkuat persekutuan dengan Tuhan, banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Saya percaya pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka walaupun iblis menyerang, tapi kita akan mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Haleluya, saya yakin itu sudah yang kasih. Untuk itu, walaupun kita banyak mengalami proses, tapi tetaplah berpengharapan di dalam Dia. 2 Tesalonika pasal 1, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat ini, perhatikan firmanku berikut ini. Dengan api yang menyala, membalas atas segala orang yang tidak mau menurut Injil Tuhan kita Yesus, maka mereka itu terkena siksa kebinasaan yang kekal, dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan kodratnya. Pada masa Ia akan datang kelak, supaya dipermuliakan di dalam segala orang sucinya, dan menjadi suatu ajaib pada hari itu kepada segala orang percaya, karena kesaksian kami, kamu dipercayai. Jadi dari ayat ini, kita diingatkan bahwa nanti akan ada penghukuman di depan. Tapi orang-orang yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan tidak akan masuk pada masa penghukuman itu. Mereka akan terlindungi. Walaupun kita banyak mengalami proses, tapi ada satu waktu milik kepunyaannya akan dilindungi, kemudian disingkirkan sebentar. Saya lanjutkan. Kabar ini benar adanya, sehingga Rasulku Yahya berkata, amin. Saya ingatkan kita, kata amin itu berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti demikianlah sesungguhnya. Saya lanjutkan. Banyak hamba-hambaku yang mengajar bahwa orang yang menikam aku adalah laskar-laskar Romawi. Tatkala aku mati disalib di Golgota, mereka akan dibangkitkan dan turut menyaksikan kedatanganku pada kali yang kedua. Ini tidak benar. Jadi ini pengungkapan saudara. Tuhan katakan ini tidak benar. Sebab laskar yang menikam lambungku pada waktu aku di kayu salib akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua sesudah kerajaan 1000 tahun masa damai. Jadi saya menyebutkan sedikit dulu karena nanti kita akan memperdalam pada pertemuan berikut. Kebangkitan itu ada dua. Ada kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama ini khusus membangkitkan orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang semua masuk pada kategori kebangkitan pertama itu akan disingkirkan, dimuliakan oleh Tuhan sesudah zaman antikris. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang hidup, yang disingkirkan di udara, kemudian akan diubahkan sekejap, kemudian akan menuju ke awang-awangan surga, lalu di situ mereka akan pesta selama 75 hari. Kita akan belajar itu ke depan. Dan ada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua itu sesudah kerajaan 1000 tahun masa damai. Kebangkitan yang kedua ini semua akan masuk pada penghukuman. Jadi laskar-laskar yang menyiksa Tuhan Yesus, yang menikam Tuhan Yesus, menurut buku pengungkapan ini, mereka itu masuk pada kebangkitan yang kedua. Otomatis mereka tidak menyaksikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang dimaksudkan orang-orang yang menikam aku adalah orang-orang yang menganiayakan gereja pengantin dan hamba-hambaku pada kegerakan besar. 3,5 tahun kegerakan besar, sebenarnya nanti kita akan belajar pada pembukaan materi ke-4 masuk ke-5. Di situ kegerakan besar itu penyempurnaan gereja Tuhan itu 3,5 tahun, 1260 hari. Tetapi sebenarnya penyempurnaan itu nanti terjadi, jadi tidak selesai. Itu terjadi pada hari ke-980, gereja sudah sempurna. Lalu 280 hari sisa itu dipakai untuk masa mengandung gereja pengantin mulia. Yang saya sebutkan tadi, pengantin mulia itu adalah wanita-wanita yang mendapat kehormatan untuk melahirkan saudara-saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Mereka ini dilindungi pada 280 hari. Tetapi pengantin yang umum, yang kurang mulia,
Bapak Ibu Saudara, mereka itu banyak mengalami siksaan. Mereka itu banyak yang mati syahid. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksudkan orang-orang yang menikam aku, itu sama dengan orang-orang yang menganiaya gereja pengantin. Matius pasal 25 ayat 40. Perhatikan firmanku berikut ini. Maka raja itu akan menjawab serta bersabda kepada mereka itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa barang sebagaimana yang kamu sudah perbuat kepada seorang saudaraku yang terlebih hina ini, itulah perbuatan kamu kepadaku. Jadi Matius pasal 25 ayat 40, apa yang kita lakukan kepada pengikut-pengikut Tuhan itu sama saja kita berbuat kepada Tuhan. Jadi misalnya kalau kita menolong sesama umat Tuhan, sama dengan kita memingutangi Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita menyiksa, kita menganiaya, kita mengucapkan kata-kata umpatan, itu sama saja kita tujukan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab milik kepunyaan Tuhan itu adalah anggota tubuh Kristus. Apa yang diperbuat kepada hamba-hambaku, itu berarti diperbuat juga kepadaku. Perhatikan firmanku dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-6, di mana Saulus adalah nama Paulus tadinya sebelum dia menjadi hamba Tuhan. Di mana Saulus menganiaya sidang jemaat, itu berarti dia menikam aku. Jadi Kisah pasal 9 mencatat di tengah jalan dia menuju ke Damsik, hendak menangkap, menyiksa orang-orang Kristen yang beribadah. Lalu di tengah jalan Tuhan datang berurusan dengan Saulus atau Paulus. Lalu Tuhan katakan begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Apakah pada waktu itu Saulus langsung menganiaya Yesus secara fisik? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah menganiaya tubuh Kristus. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Maka rebahlah ia ke tanah, lalu didengarnya suatu suara yang mengatakan kepadaku, Saul, Saul, apakah sebabnya engkau aniayakan aku? Maka sahutnya, siapakah engkau ya Tuhan? Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Jadi Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 dan ayat yang kelima ini respon Saul ketika Tuhan katakan, mengapa engkau menganiayakan aku? Rupanya pada waktu dia katakan, akulah Yesus yang engkau aniayakan, bukan secara fisik, tetapi tubuh Kristus yang dianiayakan. Jadi pada waktu aku datang pada kali yang kedua, mereka yang masih hidup, yang sudah turut menganiaya gereja pengantin pada kegerakan besar dan hidup pada zaman akhir, akan memandang aku dan akan melawan aku. Perhatikan firmanku dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Jadi mengingat waktu tidak usah kita baca karena nanti kita akan sampai pada pembahasan ini. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya hanya memberikan rujukan bahwa apa yang sebentar dibahas itu ada kaitannya dengan peristiwa pasal 17 Wahyu dan juga Wahyu pasal 19. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 Wahyu pasal 1. Saya baca, aku inilah Alif dan Ya. Demikianlah firman Allah Tuhan itu, yang ada dan sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Aku ialah Alif dan Ya. Ini berarti bahwa segala sesuatu dimulaikan oleh aku, dan tanpa aku, suatu pun tidak dapat kamu perbuat. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, perhatikan firmanku berikut, saya bacakan. Aku inilah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tetap di dalam aku dan aku pun di dalam dia, ialah berbuah lebat. Karena kalau tiada dengan aku, suatu pun tiada kamu perbuat. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di luar aku, satu pun kamu tidak dapat perbuat. Artinya apa, saudara yang kasih? Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan akulah Alif dan Ya, artinya segala sesuatu dimulai dengan Tuhan, dan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa jadi. Untuk itu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari, perlu kita selalu menunggal bersama dengan Tuhan. Dalam merencanakan sesuatu, libatkan Dia. Pada waktu berjalan mengerjakan sesuatu, andalkan Dia. Dan saya percaya kalau kita memulai dengan Roh, kita berjalan dengan Roh, kita mengakhiri dengan Roh, Tuhan berjanji akan memberikan kemuliaannya. Karena itu, segala sesuatu rencana, segala perkara yang kamu hendak kerjakan, baik kecil atau besar, sebelum kamu lakukan, kamu harus tanya petunjuk daripadaku dulu.
di beberapa komunitas perkumpulan umat Tuhan yang betul-betul menghormati Tuhan, ada rencana-rencana yang mereka mau kerjakan, baik itu untuk pekerjaan, untuk melakukan sesuatu, mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya suka bertanya, tapi di beberapa komunitas persekutuan, Bapak Ibu Saudara, di situ ada karunia-karunia Tuhan. Baik itu nubuatan, ada penglihatan, dan terkadang ada lewat mimpi. Jadi ada karunia mimpi, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu mereka bertanya kepada Tuhan, ada petunjuk-petunjuk Tuhan baik lewat nubuatan, ataupun ilham roh dalam hati, atau penglihatan, atau lewat mimpi. Mereka bukan saja tukar bertanya, tapi pada waktu ada kenyataan Tuhan, mereka peka. Nah, kadang biasa pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang terlalu ingin rencananya supaya ditolong oleh Tuhan, kemudian agar supaya kelihatan rohani, mereka datang bertanya kepada Tuhan, tapi terkadang pada waktu Tuhan mengatakan tidak boleh, jadi benang merah dari kenyataan Tuhan itu tidak boleh, kadang mereka katakan begini, kenapa begitu Tuhan? Padahal ini sudah matang sekali perencanaan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa merencanakan 1-2 langkah ke depan. Tetapi Dia bergelar Alif dan Ya, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia tahu akhir perjalanan hidup kita. Itu sebabnya rencana-rencana kita, kalau Tuhan katakan tidak boleh, berbesar hatilah, karena itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Pernah dalam satu pelayanan saya katakan, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk satu pergumulan, lantas doa itu belum dijawab oleh Tuhan, ada baiknya kita mengevaluasi. Siapa tahu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari malapetaka atau mara bahaya. Ya, saya berani katakan demikian. Jadi dengan Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak menjawab doa kita, itulah yang terbaik karena Tuhan mau menghindarkan kita dari masalah. Sedikit lagi, apa sebabnya? Karena jika aku memulaikan suatu perkara atau aku izinkan, maka aku akan memelihara dia sehingga semuanya genap. Karena aku juga Omega, artinya ya, ingatlah dan perhatikanlah hambaku. Segala sesuatu, segala perkara yang tidak dimulai oleh aku, meskipun sukses pada permulaannya, tetapi akhirnya akan gagal dan berantakan sama sekali. Di bagian akhir materi ini, saya mau sampaikan satu kesaksian dari seorang anak Tuhan. Satu ketika dia bekerja, dan dia sudah punya segudang pengalaman. Lalu pada waktu itu, entah apa yang terjadi, dia keluar dari pekerjaannya dan dia mau mandiri. Lalu pernah dia katakan dalam satu kesaksian, dia katakan begini, di atas kertas kalkulasinya kalaupun bergeser, maka hanya 0,0 sekian persen. Saya yang mendengarkan kesaksian pada waktu itu begitu kagum. Saya katakan mungkin orang ini percaya diri karena punya pengalaman, punya ilmu, punya relasi. Tapi apa yang terjadi? Yang 0,0 sekian persen itu milik Tuhan. Ternyata dia akui bahwa dia tidak bawa rencananya ini kepada Tuhan. Hanya Tuhan putar sedikit. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, relasi dari luar negeri pada waktu itu terjadi penundaan. Ini sudah deal dengan perusahaan-perusahaan lain. Tiba-tiba batal semua. Lalu dia bagi kesaksian, dia katakan, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya minta ampun. Saya pikir 99,9% sekian itu milik saya. Tetapi yang 0,00 sekian, kalau tanpa Tuhan memberkati, maka semuanya bisa gagal. Nah, saya ingat kesaksian ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari, apapun rencana kita, mau kecil, sedang, besar, libatkan Tuhan. Karena dia katakan dialah Alif dan Ya, dia Alfa dan Omega. Kalau kita melibatkan Tuhan, maka semuanya pasti akan sukses. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan mari umat Tuhan, kesempatan lain kita sambung, kita akan masuk dalam penyembahan. Mari saya jemput kita berlutut semua. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Gembala yang baik, kami datang bersyukur, kami berterima kasih. Kebenaran firman-Mu datang mengingatkan kami betapa penting kami melibatkan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Karena tidak ada satupun yang jadi tanpa Tuhan. Untuk itu terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Biar pengetahuan kami terus bertambah, iman kami bertumbuh, kami didewasakan dan kami disempurnakan sebentar. Materaikan firman, memampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam, kuduskan kami. Biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak pekerjaan setan keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Reholi kontobokus naik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita menyanyi dalam roh, haleluya. Arnai ditlasam bagi dolai kran. Himai di shailan grodilam. Usnan himai ditlardai lakan samonam. Hitlah syair dom, hinas kabom, hailan railekai desyai. Mone bedalamo kun sambide halo. Makun tanana malalabatakan sini urni di dalam waktu dihakan saribinai ontra malahakun tanibidi atuli bakun sme Hundrin nalapatohar mekotanahan lebih dikupasan na mana katabu ni mini Allah. Lord, nakata na bato ni nalahan. Isinibihik ko tanabahat to ni minahala ya kumana kumine kulawaya kusay. Irna hala kontra mahukusan tanamaong kalapato ni binikin na to. Inda bato belha ka na manabilih kurimahakun sanili. Ang panabakuta na binili. Hallelujah, hallelujah. Nailakan to namay. Hunrina pato beya kunsa sina manabalay kunsan lakan tanana pada pato kamay kulita siya manabatulay takanana manalat. Glory, hallelujah, hallelujah. Hundita de binipinalaway ako sing manapato malikundray. Hallelujah. Umat Tuhan, kita masih ada dalam hadirat-Nya. Ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Dia hadir dengan Roh-Nya. Dia ada di depan kita. Dia siap mendengar ungkapan hati kita. Dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku. Mari mulailah bercerita kepada Tuhan. Sampaikan pergumulan-pergumulanmu. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Ome kusam. Udi ketahuli kusam pada kata. Kalau ada di antara saudara yang sakit,
Percayalah, bilur-bilur Yesus terlalu mampu menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Sedangkan orang mati Dia bisa bangkitkan, apalagi hanya sakit penyakit. Engkau mungkin yang sedang kecewa, sedang sakit hati, minta supaya damai sejahtera. Daripada Tuhan memulihkan hatimu, lepaskan pengampunan, agar supaya hidup kita dipulihkan. Kita menjadi wadah yang berkenan kepada Tuhan. Engkau yang dalam kekurangan, kesulitan, ekonomi, engkau yang sedang di PHK mungkin, mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup oleh karena dampak pandemi, naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong. Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupanmu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Mari umat Tuhan, kita duduk kembali dan kita memasuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Mari bersama umat Tuhan katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya. Mari umat Tuhan kita berdoa. Setelah kami menyembah Tuhan, saat ini kami masuk dalam doa syafaat. Sebelum kami menjadikan doa, kuduskan dan basuh, ampuni dosa kami, sembunyikan kami di belakang salib. Lalu biar dalam kesehatian kami bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa gelap, roh jahat, menghalangi kuasa doa bekerja, menghalangi jawaban dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dan tolak pekerjaan setan, Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rekotimikus nai. Pertama-tama kami berdoa Tuhan, buat seberapa kebenaran-Mu yang dibentangkan pada ibadah kali ini. Kami mohon Tuhan materaikan di hati kami, biar itu dapat tertanam, bertumbuh, berbunga, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami rindu bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Biar firman-Mu mendewasakan kami. Firman-Mu membawa kami kepada pendewasaan dan akhirnya kami disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih buat wadah yang Tuhan berikan. Melalui wadah ibadah online ini kami belajar kebenaran-Mu. Kami mendalami isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya untuk ibadah-ibadah ke depan Tuhan pasti semakin memberkati dan menolong. Lalu kebenaran-Mu yang kami dapatkan, kami bisa bagikan juga kepada orang-orang yang rindu didewasakan dan disempurnakan. Bapa, lewat syafaat kami angkat ke dalam tangan-Mu buat pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi, wakil bersama Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan di setiap tingkatan dari pusat sampai ke pelosok diberkati, semua dapat bersinergi, bertanggung jawab, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan-Mu di keempat penjuru alam. Biar Tuhan memberkati organisasi-organisasi gereja, para pemimpin-pemimpin gereja, sampai kepada utusan Injil, para evangelis, semua bentuk pekabaran Injil Tuhan memberkati dan menolong, khususnya orang-orang
orang yang berada di tempat-tempat yang sulit, di mana Injil-Mu Tuhan Yesus dihambat. Kami percaya Tuhan hibur, Tuhan berikan urapan kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan lindungi dan jaga, kuatkan umat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa bertahan. Lalu biarlah dengan pandemi dan kesukaran, oh Tuhan Yesus, yang sedang terjadi hari-hari ini, banyak pintu-pintu penginjilan terbuka dan banyak orang dipersembahkan bagi-Mu. Saudara-saudara kami yang terdampak COVID, baik yang sakit Tuhan sembuhkan. Para medis sebagai garda terdepan, relawan diberkati, lindungi dan jaga, biar sistem imun tubuh mereka boleh kuat. Termasuk kami semua umat-Mu dilindungi, supaya pergerakan kami tetap dibungkus dengan kuasa darah-Mu, kuasa bilur Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh Tuhan angkat, dalam kekurangan Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi mereka yang dalam peperangan iman, berikan kemenangan dan sukacita. Anak-anak kami dalam pendidikan, buat berhasil, siapkan keperluan kebutuhan, lalu biar boleh mereka meraih cita-cita harapan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jaga rumah tangga anak-anak-Mu, keluarga dan umat-Mu. Kami percaya kami terlindung di dalam Tuhan. Banyak hal yang perlu kami doakan, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang terbatas, Tuhan sudah mengetahui. Satu yang kami imani, doa yang pernah kami naikkan, yang sedang kami panjatkan dan akan kami naikkan pula, Tuhan sudah kabulkan. Tuhan sementara mengabulkan, dan Tuhan akan mengabulkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa, ini syukur kami. Kami mengucap syukur, persembahkan syafaat kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, saya jemput kita berdiri semua, dan kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya, haleluya, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi dengan imanmu, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Yesusku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tutup ibadah PA ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami percaya Tuhan pasti melindungi kami. Segala pergerakan langkah-langkah kami, pekerjaan, pelayanan, aktivitas semua diberkati. Lindungi dan jaga. Jauhkan dari roh jahat, roh maut. Jauhkan dari orang-orang jahat. Jauhkan dari virus corona. Jauhkan dari hal-hal yang merugikan dan mencelakai. Kalau ada panah berapi, rongrongan pekerjaan iblis, kami ikat semua, kami usir, tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, menjauh keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Pergi ke tempatmu dan jangan mengganggu kami. Darah Yesus yang menguduskan dan membungkus. Terima kasih Tuhan. Kapan waktu kami bertemu kembali dalam kasih-Mu minggu depan, kami boleh beribadah kembali dalam ibadah PA. Kami diperkaya dalam kebenaran-Mu. Kami didewasakan dan kami dipersiapkan menjadi pengantin-Mu yang menyambut kedatangan-Mu. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencana kita, mulai pada malam ini sampai reka fajar, hari Maranatha. Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kita masuk dalam sorga, Yerusalem yang baru, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan hamba tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan bertalian dengan materi yang kita bahas, Bapak Ibu Saudara bisa tulis lewat kolom komentar,
Dan satu ketika apabila sampai pada pembahasan itu, kami akan menjawabnya, dan semoga melalui kolom komentar itu kita bisa diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.